program pembangunan atau Repelita. Repelita adalah serangkaian rencana pembangunan ekonomi terpusat di Indonesia di bawah Presiden Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Adapun tujuan Repelita yang pertama itu meningkatkan taraf hidup produksi dan pendapatan rakyat. Yang kedua, mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional yang berorientasi pada kemandirian. Yang ketiga, menciptakan kepemerataan pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan. Periode-periode Repelita tercatat sejak tahun 1969 atau dalam tahap Repelita 1. Pemerintah Orde Baru menciptakan landasan yang berfokus kepada rehabilitas prasarana, pengembangan usaha, dan pengembangan investasi. Selain itu, dalam tahapan Repelita kedua dan Repelita ketiga antara tahun 1974 hingga tahun 1984, pemerintah Orde Baru berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Dan pada tahun 1984 hingga 1994, pemerintah Orde Baru memunculkan Repelita keempat dan Repelita kelima dengan tujuan kemajuan sektor pertanian dan industri. Dalam sektor pertanian, misalnya pemerintah Orde Baru memperbaiki dan mengembangkan prasarana untuk menunjang sektor pertanian, seperti saluran irigasi, teknologi pertanian, dan penyuluhan bisnis. Hal ini dapat berkembang sangat pesat, tercatat mulai tahun 1968 sampai 1992 jumlah produksi beras mencapai 47.000 ton. B. Peran investor asing. Yang pertama, peran pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi hasil langsung FDI menjadi tulang punggung pembangunan, mengalirkan modal besar untuk perekonomian di luar sektor minyak bumi. Yang kedua, pengembangan sektor industri. Investor asing Jepang berperan di industri otomotif, manufaktur, dan kimia. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya, memanfaatkan tenaga kerja teknologi, serta meningkatkan sektor pertanian di bidang pupuk dan manufaktur. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja, membuka pabrik atau fasilitas baru untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat. Yang kelima, peningkatan stabilitas, kebijakan pro-investasi Soeharto yang memihak blok barat atau IMF untuk stabilitas ekonomi, berbeda dengan era sebelumnya. C. Swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan usaha untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sendiri. Swasembada pangan Orde Baru merujuk pada pencapaian bersejarah Indonesia pada tahun 1984 di bawah Presiden Soeharto, di mana produksi beras nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik tanpa impor. Swasembada terwujud salah satunya karena faktor Repelita yang membuat FAO mengakui Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Adapun pencapaian dan pengakuan swasembada pangan, di antaranya yang pertama yaitu pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras setelah sebelumnya menjadi importir terbesar. Yang kedua, pengakuan internasional, di mana FAO mengakui pencapaian ini pada tahun 1985 dan mengundang Soeharto untuk memaparkan keberhasilan tersebut di Rama. Yang ketiga yaitu bantuan pangan. Indonesia menyerahkan 1.000 ton beras untuk Afrika. D. Dampak kebijakan ekonomi bagi masyarakat. Dampak positif. Yang pertama, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berhasil mengatasi inflasi tinggi, menciptakan pertumbuhan PDB yang stabil dan tinggi, serta modernisasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Yang kedua, ketahanan pangan. Mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an, mengubah Indonesia dari importir menjadi eksportir beras. Yang ketiga, pembangunan sektor industri. Mendorong industrialisasi dan menarik investasi asing untuk pengembangan sektor strategis. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan dasar. Menurunkan angka kemiskinan, angka kematian bayi, meningkatkan partisipasi pendidikan dasar,
serta program keluarga berencana. Dampak negatif 1. Ketimbangan dan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi tak merata antar daerah dan golongan menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam. 2. Korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Munculnya konglomerasi bisnis yang sangat elit dengan KKN menciptakan praktik ekonomi tidak sehat dan korupsi sistematik. 3. Ketergantungan dan kerentanan. Ketergantungan pada utang luar negeri dan investasi asing yang membuat ekonomi rentan terhadap guncangan global seperti krisis moneter SIA tahun 1997. 4. Masalah lingkungan. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan menyebabkan kerusakan jangka panjang dan pencernaan lingkungan yang hidup serta SDA. 5. Krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter global memukul Indonesia menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis. Inflasi perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat hingga menguntut informasi besar-besaran.